Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait pengaruh dari beban merata pada struktur balok. Dan pada kasus ini kita memfokuskan diskusi kita terkait pengaruh dari beban merata trapesium pada balok dengan tumpuan sederhana. Sebagai contoh di sini kita memiliki sebuah balok dengan bentang 13 meter. Dan pada balok ini bekerja beban trapesium dengan pembagian bentangan beban seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nilai dari beban merata maksimum yang terjadi pada balok ini adalah Q sama dengan 2 ton per meter. Pada ujung sebelah kiri terdapat tumpuan sendi dan ujung sebelah kanan terdapat tumpuan roll. Sebelum kita mulai menghitung reaksi tumpuan, gaya dalam serta bidang gaya dalam yang terjadi pada struktur ini, terlebih dahulu kita akan mengidentifikasi dari strukturnya untuk dapat mengetahui titik-titik penting yang akan kita perhitungkan dan mengetahui reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuan. Di sini kita telah tentukan terdapat 5 buah titik tinjauan dari A hingga E. Dan sebagai informasi tambahan di sini beban trapesiumnya kita telah bagi menjadi 3 buah beban yang lebih sederhana, yaitu yang warna kuning beban segitiga, warna biru adalah beban segi 4, dan yang warna hijau di sini adalah beban segitiga. Kita mulai menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada titik A dan titik B. Prinsip yang akan kita terapkan pada perhitungan ini adalah kesetimbangan gaya dalam yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Kita mulai dengan menghitung reaksi yang terjadi pada titik B, yaitu RB. Titik B di sini dapat kita ketahui dengan cara memberlakukan kesetimbangan momen di titik A sama dengan 0. Berarti kita harus menghitung momen yang ditimbulkan oleh gaya atau reaksi yang terjadi pada sistem ini. Nah, untuk dapat menghitung momen berarti kita harus mengetahui gaya yang bekerja dan lengan dari gaya tersebut. Apabila kita dihadapkan sebuah kasus di mana struktur ini terjadi beban merata seperti yang kita lihat saat ini, maka beban merata tersebut harus kita konversi seolah-olah menjadi beban terpusat. Kemudian, kita identifikasi letak dari titik tangkap beban terpusat tersebut dan mengidentifikasi jarak titik tangkapnya terhadap titik tinjauan. Contoh yang sudah kita sangat familiar yaitu beban yang berwarna biru atau beban merata segi 4. Beban merata segi 4 ini memiliki bentang beban dari D ke E atau LDE. Nilai dari bebannya adalah Q sama dengan 2 ton per meter. Sehingga kita dapat mengkonversi beban merata ini menjadi beban terpusat sebesar Q dikalikan LDE. Nah, kemudian di manakah letak titik tangkap dari beban merata Q ini? Apabila kita dihadapkan kasus berupa beban merata segi 4, maka letak titik tangkap dari beban terpusatnya adalah di tengah-tengah antara bentang beban tersebut. Jadi kalau kita punya bentangan LDE, berarti letak titik tangkapnya adalah di setengah LDE. Kemudian jarak antara titik tangkap terhadap titik tinjauan A adalah setengah dari LDE ditambah dengan LAD. Lebih detailnya dapat disimak pada bagian yang telah ditandai dengan stabilo biru. Kemudian, bagaimana dengan konversi beban segitiga? Contohnya di sini yang warna kuning. Nah, untuk menghitung konversi dari beban merata segitiga, kita dapat melakukan perhitungan yang hampir sama dengan yang beban segi 4. Hanya saja kita harus berlakukan sebagaimana apabila segitiga itu memiliki daerah yang hanya separuh bagiannya. Berarti nilai dari beban terpusat akibat beban segitiga ini adalah setengah dikalikan Q dikalikan LCD.
Kemudian, di manakah letak titik tangkap dari beban segitiga ini? Yaitu berada pada sepertiga bagian dari bagian yang besar. Atau sepertiga dari titik D, atau 2/3 dari titik C. Berarti letak titik tangkap dari beban terpusat yang ditimbulkan oleh beban segitiga warna kuning ini adalah 2/3 dikalikan LCD ditambah dengan LAC. Karena kita tinjauannya terhadap titik A. Kemudian yang terakhir, di sini kita memiliki beban segitiga yang warna hijau. Beban segitiga ini memiliki bentangan beban dari E ke B atau LEB. Berapakah nilai dari beban terpusat yang ditimbulkan oleh beban segitiga ini? Berarti sama dengan setengah dikalikan Q dikalikan dengan LEB. Lantas berapakah jarak antara titik tangkap yang ditimbulkan oleh beban segitiga warna hijau ini terhadap titik A? Berarti kalau kita meninjaunya dari sisi yang besar ini, dia akan bernilai sepertiga dari LEB ditambah dengan LA ke titik E. Kalau RB di sini mudah ya, nilainya adalah LAB untuk jarak atau lengan gayanya. Kita susun persamaannya berdasarkan pendekatan yang telah kita rancang dan akan kita peroleh nilai RB sama dengan 8,1 ton ke arah atas. Kemudian bagaimanakah dengan nilai RA? Nilai RA di sini dapat kita dengan mudah cari tahu dengan menerapkan kesetimbangan gaya vertikal sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai RA adalah 7,9 ton ke arah atas. Kemudian dengan HA, karena tidak terdapat gaya horizontal yang terjadi pada struktur ini, maka nilai HA sama dengan 0. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada titik A dan titik B, kemudian kita gambarkan nilai dari reaksi tumpuan tersebut beserta arahnya pada sebuah gambar yang ditunjukkan pada slide berikut ini. Setelah kita selesai menghitung reaksi tumpuan dan menggambarkannya, kemudian kita dapat melanjutkan dengan menghitung gaya dalam yang terjadi. Nah, gaya dalam ini terdiri atas gaya normal, kemudian gaya geser, serta momen. Seperti yang telah kita identifikasi sebelumnya, balok ini tidak bekerja gaya horizontal sama sekali sehingga menyebabkan keseluruhan titik dari balok ini tidak bekerja gaya normal. Sehingga N sama dengan 0 untuk seluruh titik. Selanjutnya, untuk perhitungan gaya geser. Jadi, untuk perhitungan gaya geser ini sama halnya dengan perhitungan momen, kita akan lakukan secara segmental atau secara bertahap. Jadi, kita mulai dengan menghitung gaya geser yang terjadi pada titik A. DA di sini adalah sebesar RA, yaitu 7,9 ton dan dia positif karena ke arah atas. Kemudian, pada bentang A sampai C, karena pada bentangan ini tidak bekerja beban apapun, sehingga nilai dari gaya geser pada titik C pandang kiri itu sama dengan DA sebesar 7,9 ton positif. Kemudian untuk DC kanan, karena di titik C tidak bekerja beban terpusat, maka DC kanan sama dengan DC kiri. Kita lanjutkan dengan menghitung gaya geser pada titik D. Nah, untuk dapat menentukan gaya geser pada titik D, kita akan melanjutkan perhitungan dari titik C. Jadi, kita sudah peroleh sebelumnya nilai dari DC kanan. Nah, untuk dapat memperoleh nilai dari DD kiri, berarti nilai DD kiri sama dengan DC kanan dikurangi dengan pengaruh dari beban merata segitiga yang ada di sini. Jadi, beban merata ini dapat kita konversikan seolah-olah menjadi beban terpusat sebesar setengah dikalikan Q dikalikan L CD. Pada DD kiri akan diperoleh nilai gaya geser
sebesar 4,9 ton positif. Kemudian pada DD kanan, karena di sini tidak terjadi beban terpusat sama sekali, maka nilai dari DD kiri sama dengan DD kanan sama dengan 4,9 ton positif. Selanjutnya, kita akan menghitung gaya geser pada titik E. Gaya geser pada titik E berarti melanjutkan perhitungan dari titik D, yaitu DD kanan. Nah, nilai dari DE kiri sama dengan DD kanan dikurangi dengan Q dikalikan LDE, atau konversi dari beban merata menjadi beban terpusat, Q dikalikan LDE. Kemudian untuk DE kanan, karena tidak terjadi beban terpusat pada titik E, maka DE kanan sama dengan DE kiri. Selanjutnya adalah menghitung nilai dari gaya geser pada titik B, berarti kita akan melanjutkan perhitungannya dari titik E. Lebih spesifiknya adalah DE kanan. Berarti nilai dari DB kiri sama dengan DE kanan dikurangi pengaruh dari beban segitiga, atau DE kanan dikurangi dengan setengah dikalikan Q dikalikan LEB, sehingga diperoleh DB kiri sama dengan 8,1 ton negatif. Kemudian nilai dari DB kanan itu dapat diperoleh dengan melanjutkan perhitungan dari DB kiri, yaitu DB kiri ditambah dengan RB, karena RB-nya itu ke arah atas sehingga operasinya ditambah dan diperoleh nilai DB kanan sama dengan 0. Sehingga hal ini membuktikan bahwa perhitungan gaya geser kita sudah benar. Selanjutnya kita akan menghitung momen yang terjadi pada setiap titik, yaitu titik A hingga titik B. Kita mulai dengan titik A terlebih dahulu. Karena titik A di sini berlokasi pada bagian ujung dari bentangan balok dan tepat di sana terdapat tumpuan sendi, maka momen yang terjadi pada titik A sama dengan 0. Kemudian pada titik C, berarti bentang yang kita observasi adalah bentangan LAC. Berarti reaksi yang diperhitungkan di sini berasal dari RA saja. RA di sini membentuk jarak LAC atau 1 meter sehingga diperoleh momen di titik C sama dengan 7,9 ton meter. Bernilai positif karena perputaran yang dibentuk adalah searah dengan jarum jam. Selanjutnya menghitung momen pada titik D, berarti bentangan yang akan kita gunakan adalah bentang A hingga D. Momen yang terjadi pada titik D ini berasal dari momen yang ditimbulkan oleh RA dan momen yang ditimbulkan oleh segitiga CD. Perputaran RA di sini searah jarum jam sehingga operasinya positif dan segitiga membentuk momen yang negatif. Kemudian di sini untuk perhitungannya berarti kita akan memperhitungkan momen yang ditimbulkan oleh masing-masing gaya dan reaksi. RA di sini akan membentuk momen RA dikalikan LAD. Kemudian segitiga CD di sini akan membentuk momen sebesar setengah dikalikan Q dikalikan LCD, kemudian dikalikan jarak titik tangkap dari gaya terpusatnya ke titik D berarti sepertiga LCD. Nanti teman-teman silahkan hitung, di sini ditemukan 28,6 ton meter positif. Selanjutnya adalah menghitung momen pada titik E, berarti bentangan yang akan kita perhitungkan adalah dari A hingga E, berarti momen tersebut timbul akibat adanya reaksi RA dan momen dari segitiga CD dan beban merata DE. Berarti di sini nantinya akan ada 3 suku perhitungan, yaitu RA, segitiga CD, serta segi 4 DE. Momen yang ditimbulkan nantinya adalah RA dikalikan LAE, kemudian setengah dikalikan Q dikalikan LCD dikalikan jaraknya, berarti dari titik yang ditunjuk oleh kursor ini ke titik E, berarti sepertiga dikalikan LCD ditambah dengan LDE. Match. Kemudian jarak terhadap titik E di sini akibat beban merata DE, berarti jaraknya adalah separuhnya LDE. Match ya.
Selanjutnya adalah momen yang terjadi pada titik B. Di sini titik B karena berada di bagian atas dari tumpuan roll dan di bagian ujung dari balok, maka nilai dari momen di titik B sama dengan 0. Gaya normal di sini tidak terjadi gaya horizontal sama sekali, maka dia flat 0. Kemudian untuk gaya geser, di sini kita tinggal plot saja nilai yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Hanya saja hal yang perlu dicermati di sini adalah wujud atau pola distribusi dari reaksi yang terjadi. Jadi, katakanlah di sini ada bentangan A hingga C, tidak terdapat beban sama sekali, maka distribusinya adalah linear atau simbolnya L di sini. Kemudian untuk bentangan C hingga D untuk menghubungkan angka 7,9 ke 4,9 berarti distribusinya adalah parabol. Teman-teman nanti dapat melihat kembali materi terkait distribusi dari bidang gaya geser akibat beban segitiga. Kemudian pada bagian yang diberikan beban merata segi 4, distribusi yang dibentuk adalah linear seperti yang ditunjukkan pada gambar, garisnya lurus. Kemudian pada bentangan E hingga B di sini terjadi beban segitiga, maka distribusinya adalah parabolik. Berikut merupakan review sekilas terkait wujud dari distribusi bidang gaya geser yang terbentuk akibat beban segitiga. Jadi harap dicermati wujud dari beban segitiganya bagaimana, apakah sudut lancipnya pada sebelah kiri atau di sebelah kanan karena keduanya membentuk pola yang berbeda. Apabila segitiganya seperti yang ada di sebelah kiri, maka polanya itu konkav. Sementara kalau menyerupai wujud segitiga yang ada di sebelah kanan, maka distribusinya adalah konveks. Selanjutnya adalah menggambar bidang momen. Di sini selain kita harus menuliskan nilai dari momen yang terjadi pada setiap titik, kita harus mewaspadai bahwa pada bidang gaya geser, di sini kita lihat terdapat peralihan dari gaya geser positif yaitu 4,9 menjadi gaya geser negatif bernilai 3,1. Berarti akan ada nilai gaya geser sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari tahu nilai dari titik ini, yaitu sejarak berapa dari titik yang ditunjuk oleh kursor. Jadi, nilai ini nanti kita anggap sebagai X dengan menerapkan kesebangunan segitiga. Kita perlu menghitung perpotongan titik ini dengan harapan karena pada titik ini nantinya dicurigai terjadi momen maksimum. Baik, kita akan cari tahu nilai dari X itu berapa. Jadi seperti yang teman-teman dapat lihat di sini, saya salin dari segitiga yang berasal dari potongan bidang gaya geser. Di sini ada angka 4,9, kemudian ada angka 3,1, kemudian jaraknya ini sudah kita ketahui yaitu jarak 4. Kemudian kita ingin mengetahui jarak dari titik 0 ini ke perpotongan itu berapa. Kita anggap sebagai X. Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan kesebangunan segitiga, nantinya akan diperoleh nilai X sebesar 2,45 meter dari sebelah kiri, yaitu dari titik 0. Nah, setelah kita ketahui nilai X ini, kita dapat mencari momen yang terjadi pada titik X tersebut dengan kita menggambarkan kembali potongan dari struktur yang kita analisis. Jadi, kita punya titik A, C, D, E, B, kemudian di sini kan tiba-tiba ada perpotongannya, yaitu di titik X kita ciptakan potongan baru. Nah, kita ingin menghitung momen di titik ini. Berarti bentangan yang akan kita perhitungkan adalah dari A hingga E. Momen yang terjadi berarti akan ada kontribusi dari RA, positif ya karena berputar searah jarum jam. Kemudian ada segitiga CD dan segi 4 DX yang semula kita hanya menghitung segi 4 DE, sekarang hanya DX, berarti potongannya sependek ini saja. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk menghitung. Nah, di sini kalau saya hitung ketemu nilai 34,6025. Nilai ini dapat kita salin pada daftar rekap dari momen yang terjadi pada tiap titik. Dibandingkan dengan yang lain, ternyata memang momen di titik X di sini nilainya lebih besar daripada yang lain dan yang terbesar, yaitu 34,6025.
Setelah itu tinggal kita plot saja nilai yang terjadi pada setiap titik, yaitu titik A, titik C, titik D, titik X, titik E, dan titik B pada bidang momen. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah beban-beban yang bekerja pada titik-titik tersebut. Jadi, katakanlah di sini terjadi beban merata dari titik C hingga titik B, sehingga distribusi dari momen yang terbentuk akan parabol. Jadi di sini saya telah tuliskan dengan simbol P. Berarti teman-teman nanti akan menggambarkannya dengan kurva parabolik. Sementara dari titik A hingga titik C, karena di sini tidak terjadi beban sama sekali, berarti distribusinya akan linear atau garis lurus. Berarti teman-teman nanti akan menghubungkan titik 0 dengan 7,9 ton meter di sini dengan garis lurus. Jadi demikianlah prosedur perhitungan apabila balok tersebut diberikan beban trapesium. Intinya di sini apabila teman-teman berhadapan dengan beban trapesium, berarti beban trapesium tersebut harus diuraikan menjadi 3 buah beban, yaitu 2 buah beban segi 3 dan 1 buah beban segi 4. Teman-teman di sini juga harus mewaspadai ketika ingin mengkonversi beban merata menjadi momen. Distribusi yang digunakan pada beban segitiga adalah setengah QL, kemudian untuk beban segi 4 adalah QL saja. Kemudian harus diwaspadai titik mana yang menjadikan titik acuan, karena disitulah teman-teman akan menentukan panjang dari lengan gayanya. Kemudian juga tidak kalah penting di sini ketika teman-teman ingin menggambarkan bidang gaya dalamnya, teman-teman harus mewaspadai adanya transisi antara gaya geser positif ke negatif atau sebaliknya. Pada gaya geser sama dengan 0 tersebut dicurigai akan terjadi momen maksimum. Jadi momen maksimum di sini dapat dihitung dengan menentukan dulu nilai X sebagai potongannya dan memotong strukturnya pada titik X. Kemudian teman-teman dapat menghitung dengan tipikal momen yang terjadi pada titik X tersebut.